Hello guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Bumi Misteri, membahas kisah misteri, kisah nyata, ataupun tragedi peristiwa yang mencekam yang terjadi di bumi ini. Nah, di pembahasan kisah kali ini sangat mengharukan, bahkan bisa membuat air mata kita menetes. Semoga pembahasan kisah ini menjadi renungan dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kisah ini bermula dari sepasang suami istri meninggalkan anaknya untuk diasuh oleh pembantu rumah tangga ketika mereka bekerja. Anak tunggal pasangan ini perempuan berusia 3,5 tahun. Dia sendirian di rumah. Dia sedang dibiarkan pembantunya yang sibuk bekerja. Dia bermain di luar rumah. Terkadang dia bermain ayunan, berayun-ayun di atas ayunan yang dibeli papanya, ataupun terkadang memetik bunga matahari, bunga kertas, dan lain-lain yang berada di halaman rumahnya. Hari itu, bapak dan ibunya mengendarai sepeda motor ke tempat kerja karena jalanan sangat macet. Setelah sang anak mencoret penuh sisi yang sebelah kanan, dia beralih ke sisi sebelah kiri mobil. Dibuatnyalah gambar seperti gambar ibu dan ayahnya, dan gambarnya sendiri. Lalu ditambahinya dengan lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya, mengikuti imajinasi anak tersebut. Nah, kejadian itu berlangsung tanpa disadari si pembantu rumah. Pulang petang itu, terkejutlah ayah ibunya melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan angsuran. Si bapak ini pun dengan mengeluarkan suara yang sangat keras. "Kerjaan siapa ini?" kata bapaknya ini. Pembantu rumah yang tersentak dengan jeritan itu berlari keluar. Dia juga beristighfar, mukanya merah, padam ketakutan. Lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia terus mengatakan, "Tak tahu. Kamu di rumah sepanjang hari. Apa saja yang kau lakukan?" Hardik si istri lagi. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja, dia berkata, "Ita yang membuat semua ini, Papa." "Cantik kan?" kata si anak ini. Sambil memeluk papanya, ingin bermanja seperti biasa. Si ayah yang hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon bunga raya di depannya. Terus dipukulkannya berkali-kali ke bagian atas tangan dan ke bagian telapak tangan anaknya. Di sini, si anak yang tak mengerti apa-apa, tertolong-tolong kesakitan sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan si anak, si ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan kepada anaknya. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Si bapak cukup keras memukul-mukul tangan kanan dan kemudian tangan kiri anaknya. Setelah si bapak masuk ke rumah, dituruti oleh si ibu, dan pembantu rumah menggendong anak kecil itu, membawanya ke kamarnya. Dilihatnya telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil. Ternyata terluka dan berdarah. Pembantu rumah memandikan anak kecil itu sambil menyirami air dan diiringi dengan tangisan anak kecil itu. Anak kecil itu juga terjerit, menahan kepedihan saat luka-lukanya itu terkena air. Si pembantu rumah kemudian menidurkan anak kecil itu. Si bapak sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumahnya. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu. "Oleskan obat saja," jawab orang tuanya, bapak si anak ini. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Setelah 3 hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya, sementara si ibu juga begitu. Tetapi setiap hari bertanya kepada pembantu rumah, "Ita demam." Jawab pembantunya dengan ringkas. "Kasih minum obat penurun panas," jawab si ibu. Sebelum si ibu masuk kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya, Ita dalam pelukan pembantu rumah. Dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Memasuki hari keempat,
pembantu rumah memberitahukan bahwasannya suhu badan si Ita terlalu panas. Sore nanti kita bawa ke klinik, kata majikannya itu. Sampai saatnya si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan ia dirujuk ke rumah sakit karena keadaannya sangat serius. Nah, lalu setelah seminggu dirawat inap, dokter memanggil bapak dan ibu dari anak ini. Tidak ada pilihan lain. Katanya yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu diamputasi karena gangren yang terjadi sudah terlalu parah. Tangannya sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya perlu dipotong dari siku ke bawah, kata dokter. Di sini, si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar, tapi apa yang dapat dikatakan? Si ibu meraung sambil merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si bapak ketar-ketir menandatangani surat persetujuan untuk pembedahan. Begitu keluar dari bilik pembedahan, selepas obat bius yang disuntikan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga heran melihat kedua tangannya terbalut kasa putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis dalam siksaan menahan sakit. Lalu anak kecil ini pun berkata, "Papa, Mama, Ita tidak akan melakukannya lagi. Ita tak mau dipukul Papa. Ita tak mau jahat. Ita sayang Papa. Ita sayang Mama." Katanya berulang kali membuat si ibu gagal menahan rasa kesedihannya. Ita juga sayang Kak Narti, katanya memandang wajah pembantu rumah itu, sekaligus membuatkan gadis itu meraung histeris. "Papa, kembalikan tangan Ita. Untuk apa diambil? Ita janji nggak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Ita mau makan nanti? Bagaimana Ita mau bermain nanti? Ita janji tidak akan mencoret-coret mobil lagi." Dengan ucapan sang anak yang berulang-ulang kali. Di sini serasa copot jantung si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung-raung, dia sekuat hati. Namun takdir yang sudah terjadi, tidak ada yang dapat menahannya. Dan dari kisah ini, penyesalan selalu datang belakangan. Semoga kita semua dapat menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Nah, itulah kisah yang sangat mengharukan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk sahabat semua sudah mampir ke video ini dan sudah mendukung channel ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di channel Bumi Misteri. Bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.